apa sih poin-poin yang akan diubah dan apa yang yang akan diupayakan untuk aturan-aturan terkait perda ini ke depan. Ya isinya sebetulnya lebih banyak ke pencegahan. Dampak lanjutannya pasti saya yakin itu akan timbul perbuatan-perbuatan kriminal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma kehidupan. Ayo berusaha begitu ketahuan cepet-cepetan laporkan ke pusat supaya itu ditutup sebelum ada korban. Halo Sobat Lentera, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Yasin Al-Rafiri yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan tentunya di podcast Sang Legislator. Nah, podcast Sang Legislator pada kali ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial yang akan menggali sebuah aturan yang sudah menjadi produk dari yang sedang diupayakan menjadi produk baru yang hasil dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan sebelum saya menyapa ke narasumber kita, pemirsa, saya mau baca satu pantun. Jalan ke Bali hingga Samarinda, kota pahlawan tetap di Surabaya. Bertandang informasi dari Komisi A, selamat datang Bang Yordan M. Bataragoa. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Bang Yordan, gimana kabarnya Bang? Baik, sehat selalu. Sehat selalu, oke Bang. Ini di Komisi A memang di akhir tahun memang lagi ini ya Bang, lagi apa yang sedang dipersiapkan teman-teman? Ya, salah satunya kami sedang menyelesaikan pembahasan tentang perubahan terkait dengan Perda Trantibun Linmas, Perda nomor 1 tahun 2019 ya. Nah, kita lagi menyelesaikan, ini pembahasannya sudah panjang sebetulnya sejak tahun lalu ya. Ya, tapi akhirnya bisa kita selesaikan, tapi belum selesai sih karena masih fasilitasi dengan Kemendagri masih proses, dengan Kemenkumham sudah kita lalui, jadi masih prosesnya, tapi sudah hampir finish lah. Ya, beberapa kali rapat paripurna di beberapa edisi terakhir memang itu dibahas ya Bang. Jadi pemirsa, Raperda perubahan kedua ya Bang ya, atas Perda nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau Trantibum Linmas. Nah, ini Perda ini adalah sebuah raperda yang dirancang untuk dirubah ya Bang ya, diubah oleh DPRD Provinsi Jawa Timur di periode ini, dan nanti kita ke depan akan ngobrol sama Bang Yordan tentang apa sih poin-poin yang akan diubah dan apa yang akan diupayakan untuk aturan-aturan terkait perda ini ke depan. Nah, Bang, secara definisi sebenarnya dari teman-teman DPRD sendiri dan mungkin yang sudah mendapat aspirasi dari masyarakat ya, apa sih definisi tentang ketertiban umum yang ada di dalam perda ini yang coba untuk dilakukan perubahan ini, Pak? Ya, jadi sebetulnya ada banyak ya ketertiban yang hendak kita wujudkan ya, termasuk tertib dalam kehidupan bermasyarakat, tertib dalam perizinan, ya termasuk juga tertib dalam di ruang cyber ya, di ruang digital ya. Jadi memang kita ingin agar masyarakat Jawa Timur ini bisa nyaman, bisa harmonis, dan untuk menuju ke arah situ memang kita harus ada ketertiban umum. Ketertiban umum yang ya, apa yang dari perubahan yang ini apa yang akan diubah dari perda sebelumnya Bang, dalam raperda ini Bang? Ya, jadi salah satu masalah yang menonjol di Jawa Timur ya berdasarkan data yang kita dapat itu adalah problem terkait di ruang digital, ya, yaitu judi online dan penyalahgunaan pinjaman online. Jadi judi online ini menurut data yang kami dapat itu penggunanya di Jawa Timur ini mencengangkan. Bahkan diperkirakan lebih dari 100.000 itu pernah
terdeteksi bermain dengan judi online. Nah, tentu ini jadi masalah besar. Kalau dulu judi itu konvensional itu sudah dilarang, sekarang ternyata marak dengan situs-situs judi online yang sudah ditutup lalu muncul lagi dalam bentuk yang lain. Jadi memang tidak mudah juga melakukan penertiban di ruang digital. Dan kemudian mereka yang terkait dengan judi online itu ketika kemudian kehabisan uang itu kemudian masuk ke pinjaman online. Ya, jadi pinjaman online yang sejatinya itu diperuntukkan untuk masyarakat yang memang mengalami kebutuhan yang mendesak, masyarakat yang kepepet atau butuh modal secara cepat dan kemudian nanti bisa diangsur. Ini justru kemudian sebagian itu digunakan oleh para masyarakat yang bermain judi online. Jadi ini dua hal yang melalui perda ini kita ingin ada ketertiban di sisi itu. Oke, berarti terkait dengan penggunaan daring ya, basis informasi, teknologi informasi, dan itu ternyata memang dikategorikan sebagai termasuk ketertiban ya, karena apa? Karena akibat dari judi online ya, itu lalu jadi berbuat kriminal karena masalah judi online, lalu hubungan di keluarga menjadi tidak harmonis, ya bahkan mungkin akhirnya timbul perceraian, kemudian anak menjadi terdampak karena broken home, atau kemudian bahkan kalau sudah kecanduan begitu ya, akhirnya ya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Berarti teman-teman legislator percaya bahwa apa yang terjadi di lingkup dunia maya itu berpengaruh ke dunia nyata gitu. Iya. Coba dampak sosialnya gitu ya. Saya lihatkan datanya. Jadi jumlah pelaku perjudian berbasis teknologi informasi atau judi online ini nilai transaksinya mencapai 1.051 triliun. Ya, ini data rilis dari PPATK. Dan kemudian secara nasional itu diperkirakan 8,8 juta masyarakat. Ya. Yang sedihnya 80% itu kaum muda dan masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini kan kalau kita tidak mengantisipasi, kita tidak memfasilitasi supaya ini tidak makin berkembang, ini kan bahaya. Ya, nanti dampak lanjutannya pasti saya yakin itu akan timbul perbuatan-perbuatan kriminal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma kehidupan. Saya sederhana, anak ketika kecanduan ya mungkin dia akhirnya ngambil uang orang tuanya, gitu kan. Nanti kalau sudah nggak bisa, nanti kemudian melakukan perbuatan kriminal. Untuk apa? Untuk judi online. Nah itu kan sudah ngeri gitu. Nah terkait dengan informasi online itu, yang diatur secara spesifik itu apa Bang? Apa di dalam Raperda itu? Jadi begini, sebetulnya kami ya dari teman-teman yang ada di Komisi A, ini ingin agar terkait hal ini itu diatur dengan perda tersendiri. Oh gitu. Ya, terkait dengan perda tersendiri, tetapi dari hasil konsultasi kami dengan Kementerian Dalam Negeri, ternyata memang kami sadari sih bahwa kewenangan terkait dengan pemblokiran situs, ya, kewenangan terkait dengan penindakan, karena itu kan termasuk perbuatan pidana, itu ada di pemerintah pusat. Iya, maka kemudian karena dari sisi kewenangan itu bukan kewenangan pemerintah provinsi, maka disarankan ini bukan dalam bentuk perda tersendiri, tetapi masuk dalam perda Trantibum Linmas. Ya, oleh karena itu makanya kami pada akhirnya kami melakukan perubahan terhadap perda Trantibum Linmas yang ada. Nah, apa isinya? Ya isinya sebetulnya lebih banyak ke pencegahan. Ya, pencegahan. Fasilitasi untuk mencegah, ya siapa yang kemudian melakukan pencegahan? Nah,
karena kita di provinsi itu juga punya keterbatasan kewenangan. Misalnya di bidang pendidikan, kita fokus ke anak-anak SMA dan SMK. Nah, anak-anak SMA dan SMK ini kan kewenangannya ada di pemerintah provinsi, ya. Maka sosialisasi kepada mereka, edukasi kepada mereka itu kita minta diintensifkan oleh Dinas Pendidikan. Bahkan kita minta dalam perda itu supaya jadi salah satu muatan. Ya, muatan. Sosialisasi terkait apa nih Bang? Bahaya penggunaan judol, ya. Maupun hati-hati terhadap pinjol. Istilahnya itu perjudian berbasis teknologi informasi ya. Kalau kita istilah kita sehari-hari ya judi online ya. Kenapa? Judi online ini kan orang nggak sadar kalau itu judi online. Karena nggak ada ngomong dalam situsnya itu ini judi online dah, ya. Tapi berupa permainan, nanti kalau menang dapat hadiah. Ya. Nah, jadi orang nggak sadar. Dan biasanya pertama-tama itu orang dibuat menang. Ya, menang. Oh, ternyata cari duit gampang. Ya. Nah, algoritmanya jadi bermain. Iya, memang dibuat seperti itu supaya orang kecanduan. Ini yang tidak disadari. Menang kecil. Ternyata gampang cari duit. Iya. Akhirnya mulai lagi taruh duit lebih banyak, dikasih kemenangan tapi lebih jarang. Ya, tapi penasaran. Nah, ini hati-hati. Kalau orang tidak sadar, tahu-tahu dia sudah terjerat ke situ. Yang kedua, jejak digital ini terus ada. Sekali orang bermain judi online, ya, dan itu melanggar hukum, itu secara digital kan bisa terlacak. Ya, apalagi kalau dia pakai handphonenya dia sendiri gitu kan. Dengan nomor registrasinya, nomor handphone nomornya sendiri gitu kan, itu kan mudah terlacak. Ya, nah dia tidak sadar. Ada celah hukum yang bisa menjerat. Iya. Jadi terus tahu masa depannya jadi hilang karena dia ya mungkin iseng aja. Ya pertamanya ini harus diberi edukasi. Ya, anak SMA dan SMA itu jadi kewenangannya pemerintah provinsi. Itu misalnya yang ada dalam perda ini. Kemudian kepada Dinas Kominfo ya, kita punya berbagai macam website yang punya pemerintah provinsi nih. Ya, nah jangan sampai kemudian website itu dibobol, ya, tahu-tahu ada iklan judi online di dalamnya. Nah itu, ya kita minta diperkuat, nggak boleh sampai terjadi hal seperti itu. Secara protokol situsnya ya. Betul. Terus ada patroli juga, patroli siber, ya. Ya, jadi bantu ya, kita harus bersinergi dengan kementerian, dengan yang lainnya. Begitu tahu, nah ini kan saya sering dapat curhat. Pak, situs judi online itu kan terlarang. Iya. Kenapa kok nggak bisa ditutup sebelum ada korban? Iya. Nah yang sekarang ini kan. Abang jawabnya gimana tuh? Ya saya jawabnya ya, ayo berusaha begitu ketahuan cepet-cepetan laporkan ke pusat supaya itu ditutup sebelum ada korban. Ya. Nah karena kemudian orang sudah jadi korban, masih main judi online, kemudian tersangkut kasus hukum, wah itu semuanya menderita. Ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Terus ada lagi perangkat daerah yang terkait masalah misalnya dinas sosial ya, yang terkait mereka yang sudah jadi korban, ya itu harus didampingi. Ya, kemudian diberi kemampuan juga supaya dia juga bisa bangkit ya. Bisa bangkit, ya, supaya dia tidak terpuruk, ya. Atau dia tidak kecanduan. Nah ini jadi kita tidak hanya bicara masalah pencegahan, tetapi juga penanganan. Nah itu yang kita masukkan dalam Raperda yang perubahan ini. Ya. Betul, ya. Tapi ada juga selain soal judi, ini ternyata ada juga soal sonhorek. Ya. Itu Bang, gimana? Ya. Jadi memang ketertiban umum ya ini berarti? Ya, jadi memang ada 3 ya, 3 muatan yang kita tambahkan dalam perda ini. Selain yang pertama tadi yang saya sudah cerita panjang lebar tentang judi online dan pinjaman online, tapi juga terkait dengan sonhorek, terus satu lagi tentang tertib pangan, ya. Nah, yang
Kedua malah Sound ya. Sound ini kan sempat viral ya. Viral, terjadi pro kontra, lalu muncul surat edaran gubernur bersama dengan aparat keamanan mengeluarkan surat terkait larangan-larangan sound melewati aturan yang sudah ditetapkan, misalnya tentang batas desibel suara, terus kemudian terkait dengan kalau mereka melewati fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, keagamaan, ya jangan dinyalakan, ya. Nanti di situ di Perda nanti akan jelas itu aturan itu ya. Ya, kita masukkan di dalamnya. Nah, terkait dengan desibel, ya itu juga kita membahasnya cukup lama ya. Apakah kita memasukkan angkanya berapa ya? Karena kemudian tarik ulur ya antara pihak yang ingin lebih horeg, lebih mantap ya. Kalau nggak horeg sampai getar-getar gitu ya, pintu kaca itu ya namanya bukan sound horeg, Pak ya. Cuman kan tidak semua itu mau begitu. Ya. Misalnya lewat jalan terus ada yang anak kecil, ada yang sakit gitu kan, itu kan terganggu. Ya, dan kalau itu lama-lama terpapar juga, telinga juga bisa terancam tuli. Apalagi kalau lewat rumah sakit gitu Bang. Rumah sakit bangunnya tahu-tahu jumlah IGD yang masuk IGD tambah banyak ya. Meningkat. Tahu-tahu bertambah pasien yang sakit jantung ya. Nah itu. Nah, kita masukkan. Ya, cuman tentang batas desibel itu dalam perkembangan terakhir di Perda itu kita tidak cantumkan angka, karena kalau di surat edaran itu muncul angka 85 desibel untuk yang sedang bergerak ya, maksudnya yang non statis ya, jalan. Terus 120 desibel itu kalau posisi diam. Ya, jadi misalnya sudah di stadion, di venue-nya. Memang di venue-nya kan orang datang tuh memang dalam rangka untuk itu ya. Ya tidak ada orang datang iseng gitu kan, enggak ya. Tetapi kan kita juga harus mempertimbangkan masalah kesehatan ya. Tapi terkait itu kita serahkan ke aturan yang ada begitu, aturan kesehatan yang ada. Ya. Supaya tidak putus gedang telinga. Iya, memang gini loh. Enak memang ya. Ya, tapi sebetulnya enak itu kan pada saat itu ya. Lama-lama telinga ini kan juga punya ambang toleransi ya. Ya, maka pelan-pelan itu akan terganggu. Mungkin pada saat itu tidak terganggu ya. Tapi kalau terus-menerus terpapar, sama juga kalau telinga kita terus dengar headset ya langsung di telinga ya yang suaranya melebihi kemampuan toleransi telinga kita ya lama-lama ya kita akan sedikit tuli ya. Sedikit lama-lama menjadi bukit. Bang, selain sound horeg, judol pinjol ada juga tentang tertib pangan ya. Jadi tertib pangan itu kita ingin agar semua bahan pangan kita itu sehat, tidak tercemar, tidak mengandung bahan beracun, tidak mengandung hal-hal yang membahayakan tubuh kita, termasuk juga tidak berasal dari hewan yang punya penyakit ya, atau zoonosis. Zoonosis itu berarti penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Itu bisa misalnya rabies, kayak antrak ya. Kalau rabies itu dari anjing, dari kucing, dari kelelawar. Kalau antrak itu misalnya dari sapi ya. Kita ingin agar semua masyarakat di Jawa Timur itu tidak menjadi sakit karena mengkonsumsi bahan pangan yang tercemar atau mengandung penyakit ya. Nah, kita ingin ini agar lebih ketat ya, agar lebih diperhatikan ya, karena kalau kemudian kita sakit kan juga kemudian timbul biaya ya. Jadi begini, memang BPJS mengcover ya, tetapi kan meskipun biaya pengobatan gratis, tetapi waktu yang kita kehilangan waktu akibat sakit, kehilangan
potensi untuk bekerja karena sakit itu kan juga tidak di-cover oleh BPJS, masuk transportasi ke rumah sakit ya. Jadi meskipun BPJS itu sudah mengcover, tetapi tetap ada hal-hal yang akan menimbulkan kerugian karena kita sakit. Jadi 3 hal itu. Jadi Unsur utama dari Perda ini yang mau dirubah di Perda 2019 Ya. ini. Ya, Nomor jadi- 1 tahun 2019. ya, jadi ya itu 3. Jadi 3 yaitu terkait dengan judul pinjol ya, supaya bahasa sederhana kan judul pinjol gitu ya. Kemudian terkait dengan sound horeg ya. Terus yang ketiga terkait dengan makanan bahan pangan yang berasal dari hewan yang bisa menyebarkan sakit ke manusia ya. Jadi itu 3 unsur itu yang nanti akan yang dimasukkan ke dalam perubahan Perda itu ya. Selain itu juga sebetulnya ada misalnya dengan berlakunya Undang-Undang KUHP ya yang mulai tahun 2026 itu tidak ada lagi pidana kurungan. Oke. Ya, pidana kurungan diganti dengan pidana denda. Oke. Ya, yaitu menyesuaikan dengan aturan yang ada. Berarti disebut juga pidananya akan terkait dengan Ya, ini sebetulnya pidana ini terkait dengan semua hal ya. Oke. Jadi kalau dalam Perda Tertib Linmas itu kan ada juga pidana kurungan, ya. Oke. Nah, kita menyesuaikan dengan KUHP. KUHP-nya ini memang sudah tahun 2023 ya. ya Ya, dirancang ya di sudah ditetapkan, tapi yang berlakunya baru 3 tahun ya. Ya. Nah, 3 tahun ini berarti 2026 ini sudah mulai diberlakukan, sehingga ya kita perdanya kita menyesuaikan. Ya. Bang Yordan, sebenarnya menurut Bang Yordan itu seberapa krusialkah peran dari masyarakat ya terkait dengan ketertiban umum, menciptakan ketertiban umum dan yang sedang dirumuskan oleh DPRD Jawa Timur itu? Ya, dan ini kita bicara pada implementasi atau dalam penyusunan peraturan. Dalam penyusunan juga implementasi kesehariannya gitu. Ya, kalau penyusunan tentu sangat penting. Ya, karena kita percaya Teman-teman juga mendapat aspirasi langsung. ya kita mendapat masukan, justru ada poin-poin yang muncul itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Ya. Jadi kita anggota Dewan kan sering melakukan komunikasi dengan masyarakat dan kemudian kita mendapat cerita-cerita tentang ya yang terjerat pada pinjol. Protes on horeg gitu. Jadi memang ini berasal dari masyarakat. Sehingga kemudian ini adalah respon dari legislatif karena ini perda inisiatif. Ya. Ya, jadi yang menginisiasi bukan dari gubernur, tapi dari DPRD. Ya, dan ini memang seperti yang saya ceritakan tadi di awal, berprosesnya ya sudah lebih dari 1 tahun. Ya, tapi keinginannya itu tadi jangan sampai ada masyarakat kita yang jadi korban akibat judul dan pinjol. Ya, pinjol kita ini memang cepat banget ya. Orang bingung gini, pinjol. Orang bingung gini, pinjol. Ya. Iya. Dan data yang kita dapat itu cukup juga, saya nggak pegang datanya, tapi mencengangkan. Ya. Iya. Karena potensi gagal bayar juga tinggi. Ya. Nah, kan kita tahu kalau pinjol itu kan dia pakai alatnya dia kan nomor-nomor kawan-kawan kita. Ya. Iya, iya. Ini yang dikonfirmasi ya. Iya. Dikonfirmasi untuk suruh bayar gitu. Nah, jadi saya sendiri mengalami berapa kali ya. Oh gitu Bang ya? Iya, kalau telepon, kalau ini Anda tercatat sebagai ini Saudara gitu. ya yang menjamin itu loh. Ini orangnya aja saya nggak hafal ya. Tapi ya, ini pasti salah satu yang ada di nomor kontak saya. Iya. Jadi itu yang dialami oleh anggota dewan yang banyak menyebar nomornya itu. Jadi diteleponin gitu ya. Ternyata ada resikonya. Resikonya ditelepon pinjol, saudara.
Sahabat Lentera, berarti kita mengajak sahabat Lentera juga di rumah dan dimanapun berada bahwa Raperda ini memang harus didukung karena berasal dari masyarakat juga yang aspirasinya ditampung oleh anggota dewan. Dan kebetulan Bang Yordan ini juga ketua Bapemperda ya Bang? Ya, ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi saya ini juga bosnya Raperda. bukan bos, tapi kami ini yang mengawali Iya. dan yang memfinalisasi. Iya. Ya, jadi mengawali itu maksudnya ketika ada usulan-usulan mau buat perda apa gitu ya, itu kemudian dibawa ke Bapemperda. Ya. Karena semuanya itu kita susun dalam program pembentukan peraturan daerah. Ya, nah itu kita diskusikan apakah ini memang layak, penting masuk dalam pembahasan peraturan daerah tahun mendatang. Itu di awal Bapemperda. Nanti ketika sudah berproses, ya sudah selesai dibahas, kembali ke kami lagi, nyangkut aspek legal drafting. Semua produk ya itu. Semua peraturan daerah kecuali APBD. Kalau APBD itu tidak lewat Bapemperda tapi lewat Badan Anggaran. Ya, tapi kebetulan saya juga anggota Badan Anggaran. Jadi sebagai ketua Bapemperda, Bang Yordan pasti atmosfernya tuh atmosfer aturan terus gitu. Iya. Masuk usulan itu yang digodok oleh teman-teman anggota di Bapemperda ya, yang dikomandoi oleh Bang Yordan. Iya. Dan teman-teman sahabat Lentera juga bisa melihat itu nanti ada di JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang bisa diakses siapapun. Bisa diakses oleh siapapun. Kita lagi revitalisasi, itu ada di bawah sekretariat DPRD. Kita lagi revitalisasi supaya semua bisa mengakses. Mungkin misalnya nanti dia perda itu lagi proses ya, mungkin masih ada masukan. Atau nanti kalau misalnya sudah disahkan, ada usulan-usulan, wah ini harus direvisi ini harus diperbaiki nih. Ya, tidak cuma pinjol dan judul saja. Ya, mungkin jol-jol yang lain ya, ojek online misalnya, itu juga harus diatur lah misalnya. Iya, masuk jualan online misalnya. Nah, itu bisa disampaikan lewat situs JDIH. Ya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Yordan atas waktunya. Tapi sebelum kita tutup, ya Bang Yordan, saya ada kuis ini. Waduh, Bang Yordan harus... Tekan dulu saya. Waduh, nggak boleh susah-susah loh ya. Iya Bang, gampang aja, simple, non konteks. Maksudnya abang sendiri nanti yang memilih ya. Saya beri pilihan 2, langsung abang. Bentar, saya tarik nafas dulu. Bisa aja. Nanti kalau salah jawab repot ini. Bang Yordan, pertanyaan pertama, soto atau rawon? Rawon. Oke. Pertanyaan kedua, Jogja atau Bali? Jogja. Oke. Pertanyaan ketiga, Surabaya atau Jakarta? Surabaya dong. Pertanyaan yang gampang tuh Bang. Pertanyaan keempat, investasi atau ekologi? Ekologi kalau saya pilih. Oke. Pertanyaan kelima, birokrasi atau inovasi? Inovasi. Oke. Kenapa Bang, ekologi lebih abang pilih? Iya, kita ini kan bertanggung jawab juga untuk masa depan bumi ini. Ya, maka keinginan kita untuk maju pada saat ini tidak boleh mengorbankan generasi berikutnya. Saya pikir itu tanggung jawab setiap dari kita. Ya. Siap. Dan birokrasi inovasi tadi inovasi Bang? Iya, itu inovasi ya, karena mohon maaf, birokrasi itu kan kesannya itu pasti berbelit-belit ya, meskipun mestinya nggak begitu ya. Nah, kalau inovasi itu justru kita out of the box ya, mencari sesuatu terobosan yang lebih baik ya. Tentu saya pilih inovasi lah. Meskipun birokrasi mestinya harus berinovasi. Baik, terima kasih Bang Yordan atas waktunya. Oke, ya. Semoga bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Sinar Rafiri dan juga Bang Yordan M. Bataragua. Pamit undur diri, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Yuk.